Berarti tentang apa nama bukunya nih? Pelajarannya? SKI. Gede sih soalnya. SKI. Artinya? Sejarah budaya Islam. Gede soalnya. Sejarah budaya Islam. Oke. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat dari Rasulullah sejak kecil. Itu satu kalimat. Ya udah titik. Nah, Terus? tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul dan mengajaknya untuk memeluk Islam, tanpa ragu ia langsung beriman dan memeluk agama Islam. Abu Bakar selalu mempercayai ucapan Rasulullah dan tidak pernah meragukan beliau. Pada hari itu Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Ada berapa kalimat? Empat kalimat itu apa namanya? Gabungan empat kalimat itu digabung apa namanya? Iyalah, empat itu tandanya kan? Nah, empat kalimat itu, gabungan empat kalimat itu namanya paragraf. Ini kita tujuannya memahami makna setiap kalimat. Itu penting kali. Kalau Ibrahim nggak paham kalimat itu, Ibrahim nggak ngerti kalau ditanya nanti tentang, karena semua pertanyaan dari dalam buku ini jawabannya ada dalam kalimat ini kan. Nah, cuman kita nggak tahu di kalimat yang mana. Tapi kalau Ibrahim udah paham, baru bisa Ibrahim jawab. Baru harus ingat. Udah dibaca, dipahami kalimatnya, diingat. Karena nanti waktu ujian kan nggak boleh buka buku kan? Boleh buka buku ujian? Boleh. Nah, kalau nggak ingat sama aja. Tunggu dijawab. Mana kalau hafal malam nanti paginya lupa palingan. Itu kalau lupa juga itu kita udah ini. Tapi penting kita berusaha dulu untuk mengingat. Sama kayak hafalan juga, ya kan? Oke, lanjut. Kalimat kedua apa artinya? Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Apa isi dari kalimat itu? Tatkala orang kayak mana? Tatkala. Bangunannya apa? Oh gitu ya. Coba baca lagi. Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau Oke. Tatkala itu ketika, pernah ya? Tahu? Sama. Tatkala sama ketika sama artinya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul dan mengajak untuk memeluk agama Islam. Tanpa ragu, ia langsung beriman dan memeluk agama Islam. Oke, itu kalimat kedua. Ya. Kalimat kedua. Nah, apa arti dalam kalimat kedua itu? Tentang apa dia membicarakan? Tentang apa tuh? Tentang memeluk agama Islam. Tentang siapa memeluk agama Islam? Abu Bakar. Nah, masih memeluk Islam dengan langsung, ya. Dengan langsung, cepat. Karena dalam Islamnya Abu Bakar. Gimana dalam Islamnya Abu Bakar? Pelan-pelan, langsung, cepat, atau gimana? Dibanding kalimat itu. Coba cari. Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Tanpa ragu, ia langsung beriman dan memeluk agama Islam. Ada yang nggak ngerti belum kata-katanya? Situ. Ada kata yang nggak ngerti. Seorang
Gimana kalimatnya? seorang rasul. Seorang rasul. Coba baca lagi yang panjang. Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang rasul dan mengajaknya untuk memeluk Oke, Islam. berarti begitu. Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah Tadi seorang pakai baju. rasul dan Nah, tatkala Rasul menyampaikan bahwa beliau adalah seorang rasul kan? Seorang itu satu orang. Satu orang sendiri kan? Itu untuk melengkapi aja. Sebenarnya kalau nggak pakai juga bisa. Tatkala beliau menyampaikan bahwa beliau adalah rasul, boleh juga. Tapi kalau dibilang seorang rasul, berarti untuk memastikan bahwa rasul yang dimaksud itu cuma Nabi Muhammad. Enggak. Oke. Seorang itu istilah ya, sebuah istilah untuk menyatakan kata berikutnya. Misalnya kambing. Misalnya katanya kambing. Ibrahim sebut ini kambing. Apa kali kata-kata yang cocok dirangkai untuk kambing? Apakah seorang kambing, sebiji kambing, seekor kambing, atau seekor kambing? Kan? Kalau untuk kambing dia nggak pakai istilah seorang, dia pakai istilah seekor. Nah, untuk binatang dia disebut hewan, dia istilah yang disematkan dengan hewan itu seekor. Itu menyatakan satu seekor. Itu maknanya satu hewan. Seekor kambing, seekor lembu. Kalau untuk benda-benda lain kayak misalnya buah, kan? Misalnya buah mangga. Apa kita bilang? Apa seekor mangga, atau seorang mangga, atau sepetak mangga, atau sebiji mangga, atau sebuah mangga? sebuah mangga. Sebiji mangga. Sebiji mangga. Kalau untuk mangga, ada beberapa tumbuhan, buah-buahan, dia bukan disebut sebuah, tapi sebiji. Sebiji, bisa ada satu biji mangga. Bilangnya apa tuh? Sebiji buah. Sebiji mangga, disebut nama bendanya. Sebiji buah. Sebiji mangga. Sama. Nggak sama. Buah Dan sama mangga kan buah juga. iya, tapi dalam bahasa Indonesia untuk buah-buahan dia nggak disebut sebuah, tapi sebiji. Misalnya buah rambutan, sebiji rambutan. Itu harus ingat. Kalau kita ini tuh satu, jangan dulu tambah-tambah. Oke? Misalnya untuk Ibrahim minta misalnya pisang satu biji, mana bilangnya? Kita mau pisang satu biji, mana bilangnya? Bisa. Nah. Ayah minta sebiji. Iya. Kalau untuk satu biji. Begitu. Jadi kalau manusia, misalnya boleh membilang misalnya untuk jabatan, untuk status manusia, status orang. Misalnya status orang ini dia pencuri, kan? Itu kita bilangnya apa tuh? Untuk pencuri itu, istilahnya penyambungnya apa? Untuk menyatakan satu orang pencuri. Sebiji, seekor, sebuah, atau seorang? Seorang pencuri. Iya. Kalau misalnya apalagi yang belum tahu, buru.
misalnya guru, kan? Misalnya guru. Untuk bilang satu guru, gimana bilangnya? Apa sebuah guru? Seorang guru. Seorang guru. Untuk berarti untuk orang, kan? Untuk posisi orang kan? Itu bilangnya seorang. Paham? Nah, itu orang. Nabi itu kan jabatan. Paham? Nabi itu kedudukan, posisi. Nah, namanya Muhammad SAW, ya kan? Kedudukan dia sebagai Nabi. Makanya dia disebut sebiji Nabi, sebuah Nabi, atau seorang Nabi? Seorang nabi. Seorang Nabi. Paham? Untuk pejabat kedudukan orang, dia istilah disebut seorang. Nah, oke. Seorang rasul dan mengajak untuk memeluk Islam. Udah paham apa arti seorang rasul itu? Udah. Artinya apa? Seorang rasul. Seorang rasul. Seorang Berarti satu orang rasul. Berarti Nabi Muhammad itu rasul. satu orang rasul. Terus lanjutin. Tanpa ragu, ia langsung beriman dan memeluk agama Islam. Paham tuh? Langsung tuh nggak tahu. Agak lupa sedikit. Agak lupa sedikit. Kayak mana kalimatnya? Langsung. Kalimatnya, coba baca kalimatnya. Yang lihat aja. Ia langsung beriman dan memeluk agama Islam. Nah, langsung itu artinya cepat-cepat, tidak ditunda, tidak nunggu-nunggu, cepat. Sama artinya dengan cepat, sama artinya dengan nggak nunggu-nunggu, nggak ditunda. Misalnya Ibrahim bilang gini, Ibrahim ambilkan ini, coba Ibrahim ikuti perintah ya. Ibrahim tolong ambilin aku uang. Itu namanya langsung. Dah, contoh lagi. Tolong ambilin ayah sapu lidi di pagar depan. Ambil. Sekarang. Nanti keluar. Dah. Hanya nggak langsung. Sama nggak dengan ambil aqua tadi? Enggak. Kalau aqua tadi Ibrahim langsung kan? Itu namanya langsung. Cepat ya. Kalau waktu mengambil sapu ke pagar tadi langsung nggak? Iyalah. Jauh dengan penyebab apa aja terserah. Penting nggak langsung kan? Udah tahu beda langsung sama nggak langsung? Udah tahu kan? Nah, waktu bilang langsung masuk Islam berarti artinya apa? Langsung beriman. Langsung beriman artinya apa? Cepat beriman, nggak ada banyak mikir. Paham? Paham kan? Oke. Cak, ulang lanjut. Abu Bakar selalu mempercayai ucapan Rasulullah dan tidak pernah meragukan beliau. Oke. Paham? Sambil dibaca sambil dihafal ya. Udah, itu paham. Udah paham kalimat tuh. Kalau belum paham, tanya dulu di mana yang nggak paham. Biar ayah jelaskan.
Selalu. Coba baca kalimatnya. Abu Bakar selalu mempercayai ucapan Rasulullah dan tidak pernah meragukan beliau. Selalu itu artinya selalu itu artinya beri nggak tahu arti selalu ya, apa ya selalu itu kalau nggak jarang kalau selalu ayah nggak bisa bilang arti selalu. Tapi misalnya gini, Ibrahim bilang, Ibrahim pernah dengar kata-kata selalu? Selalu kayak gitu. Artinya apa tuh? Apa tuh? Dia selalu ambil mainan Ibrahim. Berarti apa tuh? Terus-terusan. Oke? Terus-terusan, tahu? Kori terus-terusan ambil mainan abah. Udah paham kan? Selalu kayak gitu, terus-terusan kayak gitu. Berarti coba catat. Gimana Abu Bakar tadi? Abu Bakar selalu mempercayai ucapan Rasulullah dan tidak pernah. Berarti apa arti selalu? Selalu mempercayai ucapan Rasulullah kan? Berarti apa maksudnya? Terus-terusan percaya sama Abu Bakar terus mempercayai ucapan Rasulullah dan tidak pernah meragukan. Iya, iya. Selalu itu artinya terus-terusan, ya, nak ganti. Kalau bahasa kerennya konsisten, atau bahasa syariat kita istiqamah. Benar? Pada hari itu Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Oke. Apa dibilang dengan kalimat itu? Abu Bakar, apa dia? Menjadi laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Oke. Tahu, paham semua kalimatnya, kata-katanya. Ada kata yang nggak paham di situ? Itu nggak tahu arti itu, nah? Itu penanda satu tempat, itu penanda satu tempat yang jauh. Kalau penanda satu tempat yang jauh itu. Kalau penanda satu tempat yang dekat apa? Itu artinya penanda satu tempat yang jauh. Penanda tempat yang jauh. Digunakan kata-kata itu. Kalau kata tanda tempat yang dekat, apa kita sebut? Itu juga. Misalnya gini, ini gini. Sekarang ini di sini nih, kita Ibrahim. Coba sebut ini. Apa nih? Itu aqua. Ibu coba bilang itu aqua. Wah. Betul, kalimat tuh. Betul gimana? Tadi dari sini. Itu aqua. Kalau dia di sini, gimana bilangnya? Ini aqua. Ini, oh iya. Ini dekat. Ini menunjukkan sesuatu yang dekat, pakai kata-kata ini. Menunjukkan sesuatu yang jauh, pakai kata-kata itu. Oke, paham? Nah, coba baca lagi kalimat tadi. Nah, Yang tadi? pada hari itu Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa. Itu yang dimaksud dalam kalimat itu. Ya. Dia bukan benda. Pada hari itu, berarti itu tuh menunjukkan apa?
menunjukkan pada, atau menunjukkan hari. Pada hari. Nah, itu tuh sebagai menunjukkan apa dia? Kalau misalnya itu aqua, berarti kan menunjukkan apa? Aqua kan? Nah, sekarang kalimatnya pada hari itu, nah, menunjukkan apa dia? Itu tuh kan kata tunjuk. Pada hari. Pada hari itu. Pada hari itu. Berarti pada hari yang Nabi sedang diceritakan itu dalam kalimat itu. Coba cari. Pada hari itu Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Maksudnya itu menunjukkan hari Abu Bakar masuk Islam pertama kali. Pada ini sebenarnya kalimat sambung, kata-kata sambungan, kata-kata sambung yang menunjukkan kata-kata sambung untuk kasih paham kita tentang waktu Abu Bakar, kejadian waktu peristiwa Abu Bakar itu. Paham? Nanti pelan-pelan paham tuh, agak paham jelasinnya. Dah. Tapi itu kalimatnya paham? Apa kalimatnya? Baca lagi, baca. Pada hari itu Abu Bakar dewasa yang pertama kali Islam. Siapa yang masuk Islam pertama kali? Abu Bakar. Abu Bakar sebagai apa dia? Hah? Sebagai apa dia? Sebagai apa Abu Bakar masuk Islam? Sebagai laki-laki pertama kan? Sebagai tahu? Menjadi sebagai sama. Sebagai Oke, bukan sebagai apa katanya? Oke. Abu Bakar menjadi laki-laki pertama masuk Islam. Kapan masuk Islam? Abu Bakar. Baca di situ. Pada Ya? hari itu. Pada hari itu. Kapan hari itu? Belum tahu. Tidak tahu Ibu, kapan hari itu? Kapan? Harinya hari apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena belum dijelaskan. Ya? Kalau nggak dijelaskan, gimana kita tahu? Kita nggak boleh tebak-tebak. Paham? Nah, ini yang harus Ibrahim sering rajin baca, supaya semakin sering Ibrahim membaca, semakin paham banyak kalimat, banyak kata. Oke, nah sekarang PR-nya kan, Ibrahim baca ini sampai kemari kan sendiri, terus nanti habis sholat isya ayat Ibrahim kasih tahu, tanya sama ayah mana di dalam semua kalimat ini kata-kata yang Ibrahim nggak ngerti. Oke, paham? Ya? Apa tadi dia bilang? Baca, kalau tahu tanya Maya kata-katanya. Oke, jadi itu PR-nya. Ini habis sholat makan dulu, dah. Nanti baru kita bahas lagi. Oke? Tapi baca dulu. Habis makan, habis sholat, makan, baca dulu ini. Cari di antara sini kata-kata yang Ibrahim nggak ngerti, tandai. Nanti kita bahas lagi. Ya? Oke? Hah? Tarik ya, San?